Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Irsyad Maulana. Saya adalah pelajar sekaligus seorang pemuda yang ingin sekali menjadi seorang polisi. Nah, berhubung saya sudah berada di Polsek Kebomas bersama Bapak Jemi selaku Babin Kamtibnas Polsek Kebomas, Pak Nggih. Nah, kali ini saya akan mengajukan berbagai pertanyaan yang menurut saya sudah tertahan begitu lama, dan mumpung bersama Bapak di sini, saya akan menanyakan hal tersebut. Awalnya Bapak, saya ingin menanyakan mengenai jam kerja dari kepolisian itu sendiri. Apakah kita terikat dengan waktu yang jam 7 sampai jam 16 seperti orang kantor pada umumnya, atau pripun, Pak? Monggo. Untuk menjawab pertanyaan Mas Irsyad ya. Pertama, jam kerja di kepolisian ada dua ya Mas ya. Jam kerja untuk piket fungsi yaitu 1 kali 12 jam. Piket fungsi yang jaga di Mako atau di Polsek atau di Polres, fungsi lalu lintas, fungsi reskrim, fungsi sabara, fungsi intel. Yang kedua, jam kerja untuk staf. Untuk staf ya sesuai jam kerja kedinasan, jam 7 sampai jam 4. Nah, itu setiap hari. Hari Sabtu Minggu libur. Yang piket fungsi 1 kali 12 jam, setelah piket malam besoknya libur. Itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Bapak atas informasinya mengenai jam kerja. Kemudian ini menyangkut di luar jam kerja, Pak. Apakah setelah kita piket, apakah ada sebuah kesempatan untuk bisa menyambi menjadi wirausahawan misal, atau mungkin kerja di lain misal, monggo? Untuk di luar jam dinas, di kepolisian dibolehkan untuk nyambi atau cari sampingan kerja di luar jam dinas, asal tidak mengganggu jam dinas. Kalaupun menyambi kerja di tempat lain atau kerja wira swasta mengganggu jam dinas, tidak diperbolehkan. Asal itu aja, tidak boleh mengganggu jam dinas untuk kerja sampingan atau cari kerja wira swasta. Berarti ketika saya sudah menjadi polisi, semisal saya bisa membuka peluang bisnis yang lain di luar kepolisian, Pak nggih, asal itu tidak mengganggu kinerja saya sebagai seorang polisi, sebagai pelayan masyarakat. Kemudian saya ingin mengetahui tentang gimana sih sebuah sistem dari penempatan kepolisian itu sendiri. Saya semisal keluar dari pelatihan Bintara atau Akpol, apakah saya ditempatkan dalam Satlantas, saya bisa ditempatkan dalam Sabraha, itu siapa yang menentukan, Pak? Apakah ada sebuah seleksi tersendiri untuk bisa menempati itu? Untuk penempatan di dinas kepolisian Mas ya, nah, untuk di fungsi reserse kriminal atau di fungsi lalantas atau fungsi samapta atau sabara itu yang menentukan dari pimpinan atas Mas, dari Kapolsek kalau di Polsek Kebomas. Kalau di Polres yang menentukan yaitu Kapolres, kalau di Polda ya menentukan Kapolda. Nah, untuk penempatan setelah jadi seorang polisi, untuk dinas di mana, jenis mana, itu yang memberi keputusan yaitu pimpinan, yaitu Pak Kapolsek atau Pak Kapolres, gitu Mas. Berarti bagaimana dengan sebuah skill yang dimiliki oleh polisi tersebut? Semisal saya mempunyai keahlian di bidang IT, sebut saja seperti itu, apakah pimpinan akan melihat itu sebagai pertimbangan saya ditempatkan dalam divisi cyber semisal, Pak? Karena pada dasarnya orang yang tidak mengerti skill seperti itu kan tidak bisa ditempatkan dalam posisi seperti itu. Pripun menurut jenengan? Kalau saudara atau pasnya punya keahlian seperti yang Mas sampaikan, itu ya sesuai dengan fungsinya itu. Di bagian sesuai dengan keahlian dan skill atau kemampuan Masnya. Bisa, karena nanti kalau penempatannya kan di fungsi-fungsi itu kan pasti butuh orang yang punya kemampuan skillnya, kemampuan ilmunya dan bakatnya di situ. Itu memang seperti itu juga. Tapi kalau untuk penempatan secara umum ya seperti saya jelaskan yang pertama tadi, penempatan sesuai dengan petunjuk dari pimpinan. Itu pun nanti kan dilihat dari biodatanya, dari rekodnya, dari kemampuannya, dari
prestasinya apa nanti sesuai dengan yang dituju tempat penugasannya. Ya, baik sekali Pak. Kemudian tadi saya menyinggung tentang yang ditanyakan oleh guru saya sebelumnya mengenai penempatan jenengan. Saya dengar ada di Maluku atau? Ya, Maluku. Saya ingin bertanya mengenai penempatan juga Pak. Jenengan daftar Bintara itu dalam lingkup Gresik sendiri atau dari Maluku sendiri, sehingga kok sampean kok ditempatkan dalam tempat jauh itu seperti apa penempatannya? Untuk saya Mas, saya di Maluku sejak kecil Mas, bersama orang tua, kedua orang tua di sana. Saya daftar di sana Mas, daftar di Maluku sana, di Polda Maluku. Setelah dinas 4 tahun di Polda Maluku, saya kepingin pindah ke Jawa, karena saudara-saudara saya banyak di Jawa. Kalau orang tua masih di Maluku sana, sehingga saya daftar di sana, dinas di sana. Setelah 4 tahun dinas di sana, saya mengajukan diri untuk pindah ke Jawa Timur sini, Surabaya, dan penempatan di Gresik, gitu Mas. Berarti saat kita mau bertempat di mana itu tergantung kita sendiri Pak ya. Kalau kita pindah ke Bandung, berarti kita bisa mengajukan diri untuk pindah tugas ke Bandung, bener Pak ya? Karena saya juga berpikiran kalau saya menjadi polisi dan saya harus meninggalkan tempat tinggal saya, sepertinya berat juga Pak ya, karena harus berpisah dari keluarga, berpisah dari lingkungan yang kita kenal selama ini. Dan ketika saya bisa mendengar Bapak bisa mengajukan diri pindah ke tempat yang ada tuju, saya rasa itu melegakan saya, karena itulah yang saya cari selama ini. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak. Semoga jawaban-jawaban ini bisa membuat saya lebih mantap lagi menjadi seorang polisi, sehingga tidak ada lagi rasa penasaran yang menggantung di kepala saya. Karena bagi saya persiapan dan informasi mengenai apa yang saya tuju itu penting untuk bisa menentukan di mana saya berada. Saya Irsyad Maulana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di acara berikutnya. Satuan Polri kebanggaan kita.